nama saya Nurul Aulia. Saya akan menjelaskan tentang pengertian zat aditif. Zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan dalam jumlah sedikit. Nah, untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, tekstur, atau memperpanjang masa penyimpanan. Nah, jadi persyaratan penambahan zat aditif ini dalam makanan yaitu yang pertama, memperbaiki kualitas atau gizi makanan. Nah, yang kedua itu membuat makanan tampak lebih menarik. Yang ketiga, meningkatkan cita rasa makanan. Dan yang keempat, membuat makanan menjadi lebih tahan lama atau tidak cepat basi maupun busuk. Zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan, atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Nah, jadi penambahan zat aditif ini dalam makanan berdasarkan pertimbangan agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga dan untuk mempertahankan nilai gizi yang mungkin rusak atau hilang selama proses pengolahan. Macam-macam zat aditif. Zat aditif ini ada dua asalnya. Yang pertama itu zat aditif alami, di mana zat ini berasal dari bahan-bahan alami. Yang kedua itu zat aditif sintetik. Zat aditif ini berasal dari bahan-bahan kimia atau buatan pabrik. Nah, kemudian zat aditif berdasarkan fungsinya, di mana salah satunya yaitu pewarna. Pewarna ini biasanya digunakan untuk makanan agar terlihat menarik dan menggugah selera. Nah, adapun jenis-jenis pewarna alami untuk mendapatkan warna kuning bisa dari bahan alami kunyit. Untuk warna hijau bisa dari daun suji, warna coklat dari buah coklat dan sebagainya. Adapun kelebihan dari zat pewarna alami ini yaitu aman dikonsumsi, aroma yang enak dan khas. Namun ada juga kekurangan dari zat pewarna alami ini, yaitu pilihan warna yang sedikit, tidak praktis, dan kurang tajam warnanya. Kemudian jenis pewarna sintetik tertajam untuk warna kuning, amaran untuk warna merah, dan lainnya. Warna merah. Nah, adapun kelebihan dari pewarna sintetik ini yaitu warnanya banyak atau pilihan warnanya itu banyak, kemudian praktis. Namun ada kekurangan dari pewarna sintetik ini yaitu tidak menghasilkan aroma, kemudian tidak bisa untuk makanan dan beresiko menimbulkan penyakit. Nama saya Suci Ananda, saya akan menjelaskan tentang pemanis. Nah, jadi pemanis ini berfungsi menambah rasa manis pada makanan dan minuman. Bahan ini tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi, contohnya sakarin, dulsin, dan natrium siklamat dan serbitol. Nah, jadi pada pemanis ini ada dua jenis pemanis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Untuk pemanis alami itu sendiri berasal dari buah dan madu. Jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan kegemukan. Pemanis ini berbahaya jika dikonsumsi penderita diabetes. Kemudian ada pemanis buatan. Tidak dapat dicerna sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sumber energi. Pemanis buatan ini juga merupakan pilihan untuk penderita diabetes. Contoh pemanis buatan adalah sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, dan aspartan. Dan pemakaian pemanis berlebihan juga akan merangsang tumor kandung kemih dan bersifat karsinogenik atau penyebab kanker. Kemudian ada pengawet. Nah, jadi pengawet ini adalah suatu zat aditif di mana dapat mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Contoh bahan pengawet dan penggunaannya itu seperti asam benzoat yang digunakan untuk minuman ringan, kecap, acar ketimun dalam botol dan saus. Kemudian natrium nitrat biasa digunakan untuk daging olahan dan keju. Kemudian natrium nitrit biasa digunakan untuk daging olahan, daging awetan, dan kornet kalangan. Asam propionet untuk roti dan sediaan keju olahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herunisa, yaitu penyedap rasa. Penyedap rasa adalah zat aktif yang menyedapkan atau mentajamkan rasa atau makanan atau aroma. Yang pertama itu penyedap rasa aroma flour, digunakan berasal dari ester.
Yang kedua, pengantar rasa, penguat rasa, flavor enhancer, yaitu yang sering ada di makanan, yang contohnya seperti MSG. Yang ketiga itu antioksida. Antioksida itu atau mencegah atau menghambat oksidasi seperti asam akrobat. Yang keempat itu pemulas, pemantap atau pengentalan. Yang zat ini membentuk mengetapkan oksidasi seperti agar-agar, gelatin dan lain-lain. Pemutih atau pematang tepung. Zat ini mempercepat proses pemutih atau pematang tepung sehingga dapat memperbaiki mutu seperti asam asokrobat atau asetat dan perokosida. Pengatur keasaman, mengasamkan atau menetralkan asam seperti asam asetat. Anti kempal atau mencegah pengempalan makanan yang berupa serbuk, contohnya aluminium sikat. Pengeras atau zat pengeras memerlukan makanan seperti aluminium, amonium sulfat. Dan ini adalah sekusistrum. Sekusistrum adalah bahan penguat ion logam yang ada di dalam makanan. Contohnya seperti asofat. C. Dampak zat adiktif. Nama zat pengawet dan penyakit yang ditimbulkan yaitu 1. Formalin, kanker paru-paru, gangguan pada alat pencernaan, penyakit jantung dan merusak sistem saraf. Yaitu setelah itu boraks, yaitu mual, muntah, diare, penyakit kulit, kerusakan ginjal serta gangguan pada otak dan hati. Yang kedua, natamsin, yaitu mual, muntah, tidak nafsu makan, diare dan perlukaan pada kulit. Yang ketiga, kalium asetan, yaitu kerusakan fungsi ginjal. Yang keempat, nitrit dan nitrat, yaitu keracunan mempengaruhi kemampuan sel darah membawa oksigen ke berbagai organ tubuh, sulit bernapas, sakit kepala, anemia, radang ginjal, dan muntah-muntah. Yang kelima, kalsium benzoate, yaitu memicu terjadinya serangan asma. Yang keenam, sulfur dioksida, perlukaan lambung, mempercepat serangan asma, mutasi genetik, kanker, dan alergi. Yang ketujuh, kalsium dan natrium, yaitu penggunaan melebihi angka maksimum tersisa bisa menyebabkan migrain, kelelahan, dan kesulitan tidur. Yang kedelapan, natrium metasulfat, alergi pada kulit. Lalu ada nama zat pewarna dan penyakit yang ditimbulkan, yaitu 1. Rodamin, B. Pewarna tekstil, yaitu kanker dan menimbulkan keracunan pada paru-paru, tenggorokan, hidung, dan usus. Yang kedua, tartazin, yaitu meningkatkan kemungkinan hiperaktif pada masa kanak-kanak. Yang ketiga, sunsen yellow, menyebabkan kerusakan kromosom. Yang keempat, puncau 4R, yaitu anemia dan kepekaan pada hemoglobin. Yang kelima, karmoise merah, yaitu menyebabkan kanker hati dan menimbulkan energi. Yang keenam, Willonin yellow, hiperaktif, hiperlesi, lalu kelenjar tiroid. Lalu ada nama zat pemanis dan penyakit yang ditimbulkan. 1. Siklamet, kanker. Yang kedua, sekarin, yaitu infeksi dan kanker kandung kemih. Yang ketiga, aspartan, yaitu gangguan saraf dan tumor otak. Yang keempat, semua pemanis buatan mutagenik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan pengertian zat adiktif. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan antara adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Dan jika diberhentikan dapat memberi efek luar biasa atau rasa sakit yang luar biasa. Di sini zat adiktif dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama zat adiktif bukan narkotika atau psikotropika, yang kedua zat adiktif narkotika, dan yang ketiga zat adiktif psikotropika. Baik, saya Tamara Fitrandari akan coba menjelaskan tentang zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Zat adiktif jenis ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin juga sering kita konsumsi pada bahan makanan ataupun minuman yang mengandung zat adiktif tertentu.
Adapun yang termasuk dalam zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika yaitu kafein dan nikotin. Kafein terdapat pada kandungan teh. Teh yang mengandung kafein membuat hampir sebagian besar dari kita menjadi terbiasa untuk mengkonsumsinya setiap hari. Yang kedua yaitu nikotin. Nikotin terdapat dalam rokok yang dibuat dari daun tembakau melalui proses tertentu dan dicampur dengan bunga cengkeh serta beberapa macam bahan aroma. Kandungan nikotin pada rokok yang menyebabkan orang menjadi berkeinginan untuk mengulang dan terus-menerus merokok. Selain mengandung nikotin, rokok juga mengandung tar. Baiklah, saya Melisa Tarigan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang zat adiktif narkotika. Narkotika merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya dan penggunaannya dilarang di seluruh dunia. Penggunaan narkotika tidak akan memberikan efek positif pada tubuh kita, namun memberikan dampak negatif. Dan di dunia permedisan, biasanya narkotika digunakan sebagai alat bius untuk menjalani operasi. Misalnya seperti sabu-sabu, opium, kokain, ganja, dan yang lainnya. Dan jika kita menyimpan barang ini, akan menjalani hukuman mati. Nama saya Indah Anggraini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang zat adiktif psikotropika. Nah, jadi psikotropika ini merupakan zat ataupun obat baik alamiah maupun sintesis yang bukan merupakan narkotika. Nah, jadi di sini berkhasiat untuk psikoaktif yang berpengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Nah, jadi di sini ada dampak penggunaan zat adiktif. Nah, salah satunya adalah dampak penggunaan narkotika. Nah, jadi di sini narkotika ini adalah zat ataupun obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi rasa nyeri dan juga menyebabkan ketergantungan penggunaannya. Nah, jadi di sini salah satu contoh narkotika ini adalah ganja. Nah, jadi di sini salah satu efek jangka pendek penggunaan ganja di sini yaitu akan timbul rasa cemas dan juga gembira menjadi satu. Jadi di sini efek penggunaan ganja dalam jangka pendek di sini dia akan timbul rasa cemas dan juga gembira menjadi satu. Nah, jadi di sini dia banyak berbicara, dia bisa tertawa berbahak-bahak, dia bisa berhalusinasi, apalagi dia bisa berubahnya perasaan waktu yang ruang, peningkatan denyut jantung. Ya, jadi penggunaan ganja ini juga membuat mata merah dan juga tenggorokan menjadi kering. Nah, mungkin ini salah satu dampak dari penggunaan narkotika. Nama saya Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penggunaan psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh dari zat psikotropika adalah ekstasi, metamfetamin, dan nitrazepam. Penggunaan ekstasi dan metamfetamin dalam jangka pendek akan dapat menyebabkan terjaga atau tidak tidur, rasa siang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Akan tetapi, selalu ada timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar, dan tekanan darah meningkat.